Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, maupun dimanapun ada orang mengikuti kebaktian ini. Dan memimpin mengarahkan mereka semua, termasuk hamba-Mu, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan firman. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan dan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau ditambahi kurang diubahkan sehingga seluruh apapun yang dia sampaikan, setiap kata betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Dan tolong Tuhan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami secara tanpa itu semua akan sia-sia. Kami berdoa untuk semua pendengar. Berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar dan pengerti firman. Jadikan kami pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Supaya lebih banyak lagi orang boleh mengerti firman ini. Dan lebih banyak lagi orang boleh dibangun dan Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami. Tak peduli apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang terakhir dari seri surat Yudas ya. Dan saya berikan judul merampas orang dari api. Ini cuma memang sebagian saja karena Yudas ini dulu dalam bentuk PA ya, jadi topiknya betulnya banyak. Tapi ini saya ambilkan tema ini hanya dari sebagian dari khotbah ini saja. Dan hari ini kita membahas Yudas ayat 22 sampai dengan 25. Kita baca lebih dulu ayatnya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah bagian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya bahas dulu ayat 22 dan 23, nanti 24 dan 25-nya belakangan. Dan kita baca ulang ayat 22 dan 23 ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu.
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah bagian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, setelah Yudas membicarakan hal-hal yang harus dilakukan untuk diri sendiri, ini dalam khotbah yang lalu, dalam pembahasan ayat 20 dan 21, maka sekarang dalam ayat 22 dan 23, ia membicarakan tentang pelayanan kepada orang lain. Jadi memang saudara ya, kita punya tanggung jawab melakukan hal-hal tentu untuk diri kita sendiri. Mendoakan diri kita sendiri, melayani diri kita sendiri, supaya diri kita imannya bisa teguh, berkembang, dan sebagainya. Bukan orang lain yang didulukan. Ini sudah saya ajarkan minggu lalu. Tapi diri sendiri didulukan. Dan ini bukan egoisme. Karena kalau diri sendiri tidak didulukan, dan rohani kita ambrol, kita tidak bisa melayani orang lain juga. Tapi setelah kita melayani diri kita sendiri dan menjaga iman kita, menumbuhkan iman kita, sekarang pembahasannya ayat 20 dan 23, 22 dan 23, kita harus melakukan pelayanan kepada orang lain juga. Kalau pelayanan diri sendiri ada, pelayanan orang lain tidak ada, itu egoisme sungguh-sungguh. Tapi kalau pelayanan diri sendiri dimaksudkan meneguhkan iman kita, lalu itu digunakan untuk melayani orang lain, tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan itu yang diajarkan oleh surat Yudas ini dalam khotbah kemarin maupun bagian pertama hari ini. Dalam ayat 22-23 ini, dia membicarakan 3 golongan orang yang harus dilayani. Mungkin yang harus dilayani itu banyak golongannya. Tapi dia membicarakan 3 golongan ini karena memang ini tujuannya. Tujuan dia dalam surat ini mungkin. Mari kita melihat satu persatu ya. Pertama saudara, dalam ayat 22 itu ada kata-kata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Pertama-tama poin A saudara, ada macam-macam terjemahan tentang bagian ini. Dalam King James, dan kepada beberapa orang berbelas kasihanlah, membuat perbedaan. Saya tidak terlalu mengerti kata-kata yang terakhir itu making a difference itu maksudnya apa ya? Membuat perbedaan. Tapi yang jelas ini bagian ini juga salah terjemahan. Lalu RSV, dan yakinkanlah beberapa orang yang ragu-ragu. Ini juga salah terjemahan. NIV, berbelas kasihanlah kepada mereka yang ragu-ragu. Dan inilah terjemahan yang sebetulnya benar. Dan NASB juga, dan berbelas kasihanlah kepada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah, ada lagi yang menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda, sehingga menjadi dan bantahlah beberapa orang pada waktu mereka mendebat kamu. Lain sama sekali betulnya ya, kalau kita lihat yang di sini, berbelas kasihanlah kepada beberapa orang yang ragu-ragu. Dan di sini bantahlah beberapa orang pada waktu mereka mendebat kamu. Tidak ada ragu-ragu tapi mendebat. Tapi ini manuskrip yang berbeda. Saya kira ini tidak perlu terlalu diperdulikan. Yang ini yang benar. Kita mesti punya belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Dan orang yang ragu-ragu biasanya adalah orang-orang yang tidak terlalu mengerti firman. Atau tidak mengerti sama sekali. Memang kesalahan mereka, saudara. Apalagi dalam zaman setelah pandemi ini, tersebar di mana-mana di YouTube macam-macam khotbah dari macam-macam aliran. Memang yang sesat juga banyak, tapi yang benar juga banyak. Mereka
Mengapa hanya terpanjang pada orang-orang yang sesat? Itu kesalahan mereka juga. Tapi tetap kita disuruh berbelas kasihan kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau orang karena tidak punya pengertian, hanya diberitahu bahwa kata baptiso artinya direndam seluruhnya. Lalu mereka mau dibaptis ulang. Ini jelas orang yang tidak ngerti apa-apa, baik yang ajarkan maupun yang diajari. Saya tantang Pendeta Philip Mantova itu untuk debat terbuka. Mau debat terbuka boleh, debat melalui Zoom juga boleh. Tentang apa kebaptisan itu harus selam atau tidak harus selam. Kalau tidak selam itu bisa percik, bisa tuang. Dengan sepotong argumentasi dia bahwa kata baptiso berarti direndam total. Itu argumentasi kecil sekali, tidak ada artinya bagi saya. Makanya kalau dia jantan, saya tantang dia debat. Mau Zoom boleh, mau debat terbuka, ketemu juga boleh. Waktu bisa diatur. Tempat juga bisa diatur. Saya tahu bahwa MYM dan Isra sudah memberikan khotbah tanggapan. Saya tidak nonton keduanya. Saya tidak memberikan khotbah tanggapan. Tapi saya tantang dia untuk berdebat. Kalau bisa ngalahkan saya debat dalam hal itu, saya jadi jemaatmu. Dan saya mau dibaptis ulang dengan diselam. Diselam dalam bentuk, apa itu, kayak semacam peti mati. Bagi saya kok lelucon ya. Berani bertaruh begitu apa tidak? Kalau saya kalah debat itu, saya jadi jemaatku dan saya serahkan diri saya dibaptis selam. Tapi kalau kamu kalah, kamu yang jadi jemaatku, tidak usah dibaptis percik, tidak usah. Karena saya mengakui baptisan selam. Yang salah dari baptisan selam itu adalah harus baptis selam. Dan yang percik harus diulang. Itu yang saya tidak bisa terima. Karena bacaan percik itu dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Pengulangan terhadap baptisan percik itu penghinaan terhadap Tritunggal. Yang dosa bukan hanya yang membaptis selam ulang ini. Tapi yang mau dibaptis ulang, itu menghina baptisan pertama. Jadi Pendeta Philip Mantova, saya tantang kamu debat. Jangan jadi pengecut. Jadilah jantan. Kalau kamu yakin ajaranmu, terima tantangan debatku. Kita perdebatkan topik. Haruskah orang dibaptis selam? Atau cukup dengan baptisan percik atau tuang? Harus atau tidak harus? Itu yang kita tekankan. Baptisan selamnya. Saya jangan ngawur saja baptis ulang orang. Kamu menghina Allah Tritunggal bagi aku. Allah yang aku sembah. Allah yang aku muliakan. Dan kamu menghina dia. Saya lanjutkan, saudara. Poin B, ragu-ragu. Kata bahasa Yunani-nya adalah diakrinomenus. Kata ini bisa diartikan ragu-ragu atau bimbang.
Seperti dalam Yakobus 1 ayat 6, Matius 21 ayat 21, Markus 11 ayat 23, dan Roma 4 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat referensi ini ya. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Nah, ini bimbang nih dari kata Yunani yang sama. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lalu Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini ayat ini juga butuh penafsiran, jangan terlalu dihurufiahkan. Nanti semua orang pindahkan gunung, tambah air lautnya naik, permukaannya tambah banjir, tidak karu-karuan. Markus 11 ayat 23 sebetulnya paralel ya dengan ayat di atas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lalu Roma 4 ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, yaitu Abraham di sini ya, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tapi saudara, kata ini kata Yunani yang sama ya, juga bisa diartikan berselisih. Seperti dalam Yudas 9. Yudas 9 ini sudah pernah kita baca. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saya lebih menekankan kata yang di atas daripada arti yang di bawah berselisih ini. Bimbang itu jelas imannya atau tidak ada atau imannya kurang. Dan iman itu bisa tumbuh karena firman Tuhan, tentu saja dengan berkat dari kuasa atau pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa itu hanya firman juga tidak bisa. Tapi firman Tuhan itu syarat yang perlu untuk orang tumbuh dalam iman dan lalu teguh, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Kalau saudara belajar dengan rajin dan tekun dalam urusan baptisan tadi yang saya bicarakan, saudara akan tahu bahwa baptisan selam itu kalau diharuskan, itu tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Saya tahu mereka punya dasar Alkitab menurut mereka. Tapi saya yakin 1000% saya bisa hancur leburkan semua dasar mereka. Jadi kalau kita belajar firman, kita tidak akan diombang-ambingkan. Kita tidak akan bimbang sehingga ikuti saja seadanya pengajaran, angin ke kiri, ikut ke kiri, angin ke kanan, ikut ke kanan. Belajar firman Tuhan, saudara. Kalau tidak, risiko tanggung penumpang. Saudara sesat dan termasuk neraka, tidak ada orang lain yang saudara bisa salahkan kecuali diri saudara sendiri. Nabi palsu itu yang ngajar aku sesat. Tidak peduli. Nabi palsu itu suruh dia ngajar aku, saya sesat. Saya punya banyak firman. Saya kok yakin dia tidak bisa menyesalkan saya. Apalagi dalam persoalan itu, di mana saya sudah mempelajari secara mendetail. Rajin belajar firman.
atau saudara disesatkan. Pilihannya cuma itu, simpel kan ya, sederhana. Nggak mau rajin, nggak mau tekun, belajar firman di tempat yang benar, risikonya saudara disesatkan dan saudara masuk neraka. Sekarang poin C, belas kasihan. Bapak Menteri, orang-orang percaya yang menikmati berkat belas kasihan dari Kristus diharuskan atau dituntut untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang lain. Kita yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, memang percaya karena anugerah Tuhan, dan karena jelas ada belas kasihan dari Tuhan kepada kita, maka kita dipilih dan sebagainya. Kalau kita mendapat belas kasihan dari Dia, kita juga harus berbelas kasihan kepada orang-orang lain. Kita dulu berdosa, seandainya Kristus biarkan saja, Dia tidak berbelas kasihan, ya kita masuk neraka. Tapi Dia berbelas kasihan dan dia menyelamatkan kita. Sekarang ini kita mesti terapkan kepada orang-orang lain. Orang-orang itu juga tidak berlayak. Tapi kita harus berbelas kasihan, melayani mereka, menginjili mereka, supaya jangan mereka masuk neraka. Tapi sebaliknya bersama kita nanti mereka bisa masuk surga. Thomas Manton ini menegur atau memarahi mereka yang berbicara tentang dosa orang lain dengan cara menegur atau mencela, tetapi dengan roh kesukaan atau kemarahan. Jadi saudara, memang nginjili orang itu mesti ada teguran dosa ya. Karena kalau orang itu tidak sadar dia dosa, maka dia tidak akan butuh juru selamat dosa kan. Jadi memang ada peneguran supaya orangnya sadar dosa. Lalu ada juga pengajaran bahwa karena Allah itu adil, dia sebagai orang berdosa akan dihukum dan khususnya akan masuk neraka. Tapi saudara, kalau kita menginjili, kita memang menegur, mencela dosa mereka. Tapi dengan sikap bagaimana, itu yang jadi persoalan yang dipersoalkan oleh Thomas Manton ini. Kalau kita negur dosanya orang dengan roh kesukaan, senang gitu ya, atau kemarahan, bukan dengan belas kasihan, maka ini peneguran yang tidak pada tempatnya. Memang kalau marah itu ada dua kemarahan. Ada kemarahan yang berdosa, dan ada kemarahan yang disebut holy anger. Yesus berkali-kali marah. Tapi kemarahannya dilandasi oleh kasih. Maka tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi menegur dengan roh kesukaan, roh hasad, nokonya kapok, tak etok, syukur. Nah ini tidak pada tempatnya. Ini sama sekali bukan belas kasihan. Saya lanjutkan. Banyak teguran terhilang. Karena ada lebih banyak nafsu daripada belas kasihan dalam mereka, dalam teguran itu ya. Jadi tegurannya terhilang itu maksudnya tidak ada gunanya. Karena dalam teguran itu lebih banyak nafsu. Nafsu marah, nafsu apa, tidak tahu, pokoknya jelas negatif. Daripada belas kasihan. Kalau saudara bisa menegur orang dengan belas kasihan, maka itu akan jauh lebih baik. Dan teguran itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan ingat ya, negur dengan kemarahan itu tetap boleh, asal holy anger. Kemarahan yang suci, kemarahan yang kudus, seperti kemarahannya Yesus. Saya lanjutkan. Adalah merupakan suatu kekejaman rohani.
Kalau engkau bisa menunjuk pada luka saudaramu tanpa kesedihan, mengkritik orang, tapi tidak ada kesedihan apapun, malah senang. Lah selagi orang ngeritik orang itu senang karena dengan ngeritik orang dia kelihatan jelek, saya kelihatan bagus. Maka dia senang. Nah ini motivasinya tidak karu-karuan, saudara ya. Saya lanjutkan. Teguran bisa menyenangkan. Kadang-kadang karena itu keluar dari manisnya pembalasan. Dulu dia ragu-ragu. Sekarang tak balas, kurang ngajar. Rasa no ya. Nah, manisnya pembalasan itu menyenangkan. Nah, tetap saja nih motivasi tidak karu-karuan. Atau kebencian. Atau maksud tidak baik kepada orang lain. Kadang-kadang dari kesombongan atau keinginan untuk menyombongkannya dan menghina orang lain. Kadang-kadang dari pandangan yang terlalu tinggi tentang diri sendiri dan tidak ada perhatian pada kesalahan kita sendiri. Kalau saya tadi bicara soal baptisan selam itu, motivasi saya apa? Motivasi saya meluruskan. Baik yang membaptis selam maupun yang dibaptis selam. Baik yang menggunakan kata Yunani tanpa pernah belajar dan saya mau tahu dia pakai kamus apa, bisa diartikan seperti itu. Maupun pada orang yang percaya saja omongan hamba Tuhan yang sok pintar bahasa Yunani. Padahal sebetulnya tidak ngerti apa-apa. Tidak ada kemarahan atau kebencian sebetulnya. Ya kalau marah karena dia nabi palsu ya iya saja. Tapi marah terhadap dosa itu bukan suatu yang salah. Saya kepingin membetulkan orang. Saya kepingin mendorong semua orang hamba Tuhan atau jemaat untuk belajar firman. Dan menggunakan semua itu sebagai contoh untuk mendesak orang belajar firman dengan rajin dan tekun dan di tempat yang benar. Dan saya yakin tidak ada yang salah dengan celaan teguran saya yang tadi. Kelompok yang kedua. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ayat 23a. Poin A, saudara. Pada umumnya para penafsir menganggap bahwa ini tidak lagi menunjuk pada orang yang ragu-ragu atau membantah tadi. Membantah kalau kita pakai manuskrip yang lain itu ya. Tetapi menunjuk pada orang-orang dari golongan yang kedua. Jadi yang ragu-ragu tadi itu golongan yang pertama yang harus kita selamatkan. Nah sekarang ini orang yang golongan kedua. Ini orang-orang yang lain daripada yang ragu-ragu itu. Dalam terjemahan Indonesia digunakan kata mereka. Sehingga memungkinkan untuk menganggap bahwa ini tetap berbicara tentang orang dalam golongan pertama. Tapi dalam NIV dan NASB digunakan kata bahasa Inggris others, orang-orang lain, sehingga jelas menunjuk pada golongan yang berbeda. Ini terjemahan NASB, save others, snatching them out of the fire. Selamatkanlah orang-orang lain. Mesti digarisbawahi. Menyentak mereka keluar dari api. Lalu NIV snatch others from the fire and save them. Selamat, sentaklah orang-orang lain dari api dan menyelamatkan mereka. Poin B, rupa-rupanya ini menunjukkan kepada orang-orang yang jahat dan sudah mengalami banyak penderitaan karena dosanya.
dan boleh dikatakan sudah hampir masuk neraka. Karena itu digunakan kata-kata menyelamatkan dengan menyentakkan, gitu ya. Menyelamatkan dengan menyentak dari api. Ini mencakup beberapa hal. Pertama, dari sudut kita sebagai pemberita Injil, tidak boleh ada keraguan atau penundaan dalam bertindak. Karena orang-orang ini sudah hampir masuk neraka. Kalau ditunda, kita sendiri ragu-ragu kapan nginjilnya. Ya keburu dia mati lalu dia tidak bisa diinjili lagi. Yang kedua, kita harus berusaha dengan segala macam cara. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Cara kalau bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya, pura-pura lakukan mukjizat pada nipu. Nah ini supaya orangnya percaya harus ada mukjizat. Nah tapi aku udah bisa mukjizat ya pakai pujuan lah. Nah ini jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi gunakan segala macam cara. Injil pribadi boleh. Kalau saya berikan makalah, berikan kepada mereka boleh. Video YouTube, berikan kepada mereka boleh. Cari yang penginjilan. Gunakan segala macam cara. Asal sesuai Alkitab untuk menyelamatkan mereka. Tidak bisa pakai cara ini, jangan putus asa. Pakai cara yang lain. Tidak bisa ini, pakai cara yang lain lagi, dan seterusnya. Karena poin C, api. Untuk memotivasi kita dalam memberitakan Injil, kita perlu banyak merenungkan tentang api. Dan api ini jelas yang dimaksudkan dengan api adalah neraka ya. Dan kita bayangkan bagaimana orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga yang kita cintai, akan masuk ke neraka selama-lamanya kalau kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Mengapa saya berani tadi mengajukan tantangan? Saya ingin selamatkan pemberita firman yang tadi itu. Juga seluruh jemaatnya. Dan orang-orang yang tadi baptis percik, sekarang baptis selam, ini mungkin sekali menjadi jemaat dia. Mungkin saja orang-orang ini tadinya sudah gereja sesat. Karena mereka tidak ngerti apa-apa. Tapi sesat pindah sesat, ini ya neraka pindah neraka gitulah. Tetap perlu kita punya belas kasihan dan ingin selamatkan mereka. Tidak selalu berhasil. Tergantung apakah Tuhan mau bekerja atau tidak. Tapi setidaknya saya berusaha melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Makanya saya ajukan tantangan debat. Supaya semua bisa mendengar. Baik cuma dia, maupun orang-orang yang dalam tanda petik dipertobatkan. Maupun orang-orang yang lain lagi. Yang tidak tahu apakah baptisan harus selam atau tidak harus selam. Sekarang kita masuk dalam poin D. S. Maxwell Coder membandingkan ini dengan Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Dan dia lalu memberikan komentar sebagai berikut. Saya tidak bacakan ayatnya. Saudara bisa baca sendiri. Bahkan imam besar Israel adalah orang yang telah disentak dari nyala api. Ini harus menguatkan hati kita untuk berharap bahwa beberapa dari mereka yang sekarang kelihatannya hilang dalam dosa tanpa harapan bisa menjadi pelayan-pelayan Kristus yang berguna. Jika kita memperhatikan kitab suci dan menarik mereka keluar. Kalau imam besar itu saja adalah orang yang disentak dari nyala api.
bisa jadi imam besar. Dan bukan saja dia, tapi Paulus itu begitu kejamnya, begitu antikristusnya bisa diselamatkan, saudara. Dan ini mestinya menguatkan kita. Nginjili orang tuh jangan, wah ini terlalu jahat, wah ini terlalu keras, dan sebagainya, wah ini terlalu antikristusnya agama lain. Pertobatan tidak tergantung dia, tidak tergantung kita, tapi tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan anugerah, dia akan bertobat. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Tidak ada kasus yang boleh dianggap sebagai tidak ada harapan. Sejarah penginjilan dipenuhi dengan catatan tentang laki-laki dan perempuan yang hidup begitu jauh di dalam dosa, sehingga kelihatan seolah-olah nyala api neraka hampir menerima mereka. Ketika seorang utusan salib menyentak mereka dari api, dan mereka menjadi penginjilan pekerja pribadi yang menonjol setelah itu. Justru orang-orang itu karena jahat, kalau dia dipertobatkan, biasanya lebih berkobar-kobar. Dari orang-orang dalam tanda petik baik, orang baik-baik, ya, yang dipertobatkan. Memang bisa ini menjadi berkobar-kobar juga, tapi biasanya yang betul-betul sadar dirinya jahat itu dipertobatkan lebih berkobar-kobar. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat 23b. Poin A, ini adalah orang golongan ketiga. Ya, jadi ada golongan pertama, lalu orang-orang lain itu golongan kedua yang mesti disentak dari api. Dan sekarang kita bicarakan orang golongan ketiga. Golongan ini membahayakan bagi orang yang mau menginjili mereka. Kita mau menginjili mereka itu membahayakan. Membahayakan bukan karena mereka ini orang kejam atau mereka nanti menganiaya atau membunuh kita, bukan hal itu yang dibicarakan. Mereka membahayakan karena dosa mereka adalah dosa yang mudah menular. Sehingga bisa-bisa pemberita Injil itu sendiri terseret ke dalam dosa orang-orang ini. Maunya dia narik orang itu kepada Kristus. Tapi karena dosa-dosa orang-orang ini membahayakan, mudah menular, yang terjadi akhirnya dia justru yang ketularan dosa-dosanya. Karena itu dikatakan oleh ayat itu, tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan takut sama orangnya, gemeteran atau takut sama siapapun, bukan. Tapi disertai ketakutan terhadap penularan oleh dosa-dosa dari orang itu. Jadi artinya pada waktu kita menginjili orang itu, kita harus sangat hati-hati. Sadar sepenuhnya dosa dia bisa menular. Jadi menginjili tetap, tapi disertai ketakutan atau rasa hati-hati yang luar biasa. Bandingkan Amsal 14 ayat 16a versi NIV. Seorang bijaksana takut kepada Tuhan dan menolak kejahatan. Jadi kalau takut kepada Tuhan dia pasti menolak kejahatan. Tapi saya tekankan menolak kejahatan ini ya. Dalam segala aktivitas kita, apakah itu senang-senang, dalam berpesta, atau jalan-jalan, bepergian, atau apapun, dan juga dalam pelayanan. Kita harus menolak kejahatan. Ingat, setan itu licik luar biasa. Kita maunya nginjil, alih-alih kita yang diinjili. As Maxwell Coder
Kita harus sama hati-hatinya seperti orang Israel diperintahkan untuk hati-hati di depan orang yang sakit kusta atau penyakit menular lainnya. Anggap saja COVID, saudara ya. Kalau zaman sekarang. Imam Al-13 ayat 45 sampai dengan 47. Pikirkan waktu COVID masih sangat membahayakan tempo hari. Bagaimana sikap saudara terhadap orang yang ya biarpun kita tidak tahu orang itu COVID atau tidak COVID, kita tidak tahu karena banyak OTG, orang tanpa gejala. Saya tidak berani fitness waktu itu. Saya olahraga di rumah, kalau lari-lari di sekitar kompleks perumahan saya. Kalau saya lari ke sana, ada satu orang atau dua orang, apalagi segerombolan orang, saya balik, saudara. Kalau harus bicara dengan orang, saya perhatikan arah angin. Dia di sana, saya di sini. Kalau anginnya dari dia ke saya tidak mau, saudara. Saya cari posisi yang lain. Kalau anginnya dari samping, sini atau sini, tidak apa-apa. Baik bagi dia maupun bagi saya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas saya tidak mau anginnya dari orang tua saya. Kalau dia COVID, virusnya berterbangan bisa pergi ke saya. Jadi saudara, ini sama seperti orang Israel dulu. Hati-hati sekali kalau berhadapan dengan orang yang sakit kusta. Dan kita baca ayatnya ya. Imamat 13:45 sampai dengan 46. Memang di atas 47, tetapi saya kira tidak perlu 47-nya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai. Dan laki harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ini bukan demi dia, tapi demi orang-orang yang sehat. Supaya jangan kustanya dia nular ke orang lain. Saya berpendapat bahwa dosa yang mudah menular itu berbeda untuk setiap orang. Tergantung kelemahan dari orang itu. Misalnya saudara, merokok itu dosa. Saya tidak takut kumpul perokok. Tapi tentu saya tidak mau kumpul perokok pada saat dia sedang merokok. Nanti saya jadi perokok pasif. Tapi kalau dia tidak sedang merokok, kumpul dengan dia, saya tidak takut. Ditawari rokok atau apapun gratis, saya tidak takut. Karena saya sangat anti rokok. Dan saya tidak bakal mau diketawari rokok dan sebagainya. Berlaku juga untuk ganja dan segala macam minuman keras dan sebagainya. Memang minuman keras itu kalau wine itu ada yang enak. Minum sedikit saya mau. Tapi minum banyak, tidak. Jadi beda-beda. Kalau saudara ternyata adalah orang yang sedang mau berhenti merokok, lah ini jangan kumpul sama perokok. Tawaran gratis rokok ini pencobaan yang terlalu hebat untuk saudara, biarpun itu bukan apa-apa untuk orang seperti saya. Kalau saudara adalah orang yang lemahnya dalam hal seks, jangan bicara dengan orang yang kerjanya ngomong porno dan kerjanya ngajak saudara pergi ke pelacuran dan sebagainya. Itu mudah sekali menular karena itu kelemahan saudara. Jadi setiap orang mestinya mengenal dia sendiri. Aku kelemahannya di mana? Dan aku kekuatannya di mana? Kalau aku ada kuatnya, itu
anugerah ya. Saya bisa kuat dalam urusan rokok bukan karena saya lebih baik dari orang lain yang senang rokok. Tapi dalam hal itu Tuhan memberikan anugerah untuk saya. Tapi orang kenal diri sendiri, maka dia bisa tahu dosa yang mudah menulari aku, dosa yang apa. Maka sangat hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Tetapi bagaimanapun saudara, ada dosa yang secara umum bagi hampir semua orang laki-laki sangat mudah menular. Dan ini misalnya adalah dosa seks. Yang laki-laki yang frigid itu kena dihitung dengan jari, saudara. Karena itu laki-laki harus sangat berhati-hati dalam melayani atau menginjili perempuan. Apalagi kalau perempuan itu cantik, seksi, tambah genit lagi. Bahwa ini adalah pelayanan yang membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Terlihat dari ayat-ayat ini. Pertama, saudara, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Perhatikan ya, kalau negur perempuan muda itu ditekankan sebagai adikmu, lalu kata-kata dengan penuh kemurnian. Yang atas cuma tegurlah dia sebagai bapak, tegur sebagai saudara, tegur sebagai ibu. Tapi kalau tidak ada kata-kata dengan penuh kemurnian, yang bawah kenapa ada? Karena yang bawah perempuan-perempuan muda. Laki jarang yang kelemahan seks. Kelemahannya bukan dalam hal seks. Sangat jarang. Makanya kalau melayani perempuan muda, ditekankan dengan penuh kemurnian. Harus sangat berhati-hati. Lalu poin kedua, Titus 2 ayat 3 dan 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Dalam teks ini, kalau Titus yang adalah seorang laki-laki langsung mendidik perempuan-perempuan muda, itu bisa membahayakan karena dia laki. Jadi Paulus menyuruh Titus mendidik perempuan-perempuan tua, supaya perempuan-perempuan tua itu bisa mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi pakai pengantara mendidik perempuan muda, kalau langsung nanti itu bisa membahayakan dia. Tapi saya berpendapat bahwa rumusan ini tidak boleh dimutlakkan. Seakan-akan seorang laki-laki sama sekali tidak boleh melayani seorang perempuan. Laki-laki kalau nafsir ayat, jangan lihat ayat ini tok. Oh, kalau gitu, menjadi perempuan muda itu orang laki harus pakai pengantara, tidak boleh tanpa pengantara. Tidak bisa dimutlakkan, saudara. Karena apa? Karena Yesus juga melayani perempuan muda secara langsung. Dan perempuan itu mungkin boleh dikatakan seorang pelacur. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Dia tidak pakai pengantara, dia melayani langsung. Sekarang kita masuk poin B, ayat 23 akhir. Menjelaskan bagaimana menyertai belas kasihan dengan ketakutan. Yaitu dengan membenci pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dosa. Dalam banyak bagian kitab suci, misalnya dalam Wahyu 3 ayat 4, pakaian menunjuk pada kehidupan orang itu. Jadi dalam dua ayat ini, ayat 23 maupun Wahyu 3 ayat 4, pakaian itu jelas bukan berarti hurufiah ya. Tapi menjadi simbol yang menunjuk pada kehidupan orang itu. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 4.
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti mereka hidup murni gitu ya. Memang bukan suci murni, tetapi pokoknya hidupnya itu mereka sangat jaga. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi di sini terlihat prinsip mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosanya. Kita mau ngomong dengan kata-kata keras, kita mau ngomong dengan kata-kata lembut, itu karakter kita atau sikonnya menentukan. Tapi tetap mengasihi orang berdosanya harus. Yang dibenci adalah dosanya. Sekarang poin C. Ada penafsiran yang berbeda tentang bagian ini. Di mana kata-kata disertai ketakutan diterapkan kepada orang berdosa yang diinjili itu. Jadi kita harus memberitakan Injil disertai ancaman, keadilan, murka, dan hukuman Allah. Jelas harus menekankan neraka, supaya orang itu menjadi takut dan lalu bertobat. Tapi dari dua penafsiran ini saya lebih setuju dengan penafsiran yang di atas. Karena lebih sesuai dengan ayat 23 akhir, yang menyuruh membenci pakaian mereka yang dicemarkan oleh dosa. Ya, misalnya kita masuk dalam poin yang keempat, kesimpulan dari ayat 22 dan 23. Ada kewajiban terhadap semua, tetapi terhadap tiap-tiap orang kewajiban itu berbeda. Hikmat Kristen harus memutuskan bagaimana membedakan kasus-kasus dan bertindak dalam setiap kasus supaya sekaligus berusaha untuk kebaikan orang lain dan menjaga diri sendiri tetap suci. Semua jiwa harus diperhatikan, tetapi tidak semua dengan metode yang sama. Tiap orang beda. Caranya juga beda. Kehati-hatiannya juga beda. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus selalu bersikap ramah atau kasih dan lembut. Bahkan juga dalam menegur atau menasihati orang. Menegur saya kira, bukan menegur ya. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 24-26. Dan dalam menegur orang, kita harus melakukannya di bawah 4 mata sesuai dengan Matius 18 ayat yang ke-15. Kita akan baca. Indonesia tidak selalu benar ya, tegurlah. Saya kok kira tegurlah lebih benar. Ada kata lain-lain juga yang Indonesia itu banyak salah. Saya pernah cek dalam KBBI dan salah kata bahasa Indonesia yang digunakan. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oh ya, kata yang lain itu kata sorga. Kenapa dalam Alkitab pakai kata sorga, pakai O? Yang benar kalau dicek KBBI surga. Saya kira di sini juga sama, tegur dan tegur. Nah, saudara, laki-laki kalau nafsir, ada ayat ini, negur harus empat mata. Tapi perlu diingat bahwa Alkitab juga mempunyai ayat yang lain, maka dia harus tafsirkan bersamaan. Poin A, Titus 1:13b, karena tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Terjemahan kita dengan tegas. NIV menerjemahkan sharply, dengan tajam. Dan NASB menerjemahkan severely, dengan keras. Atau dengan bengis. Jadi tentu tidak harus selalu dengan lemah lembut. Lalu bagaimana dengan teguran di bawah 4 mata? Perhatikan ayat ini. 1 Timotius 5:20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang.
agar yang lain itu pun takut. Jadi beda sikon, beda kasus, saudara. Ya, beda cara, beda metode. Kasus-kasus tertentu tegur di bawah 4 mata. Yang mau bertobat, bapak 2-3 saksi lagi. Yang mau bertobat baru umumkan berjemaat. Tapi kasus yang ini diperintahkan, dan ini kata perintah, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Kalau nyerang seorang hamba Tuhan, lah hamba Tuhan itu sudah ngajar sesat di depan semua orang. Lah lucu, banyak orang Facebook yang tolol. Saya tegur di Facebook, di sosmed, dia kutip ayat harus negur di bawah 4 mata. Matamu lah. Goblok memangnya. Jadi kesesatan juga diberitakan di semua kok. Kok saya tegur dia toh? Lalu orang-orang yang sudah dengar ajaran sesat ini bagaimana? Yang seperti itu harus di depan semua. Sekaligus meluruskan yang di sana tadi. Yang berita yang sesat yang sudah tersebar itu. Makanya mengapa saya menantang Philip Mantova debat terbuka? Kenapa tidak debat pribadi? Lah yang diberitakan sudah tersebar puluhan ribu orang. KKRT yang ada 20 ribu orang katanya Isra. Jadi saya mau habisi ajaran dia di depan semua orang, sekaligus meluruskan semua orang yang sudah mendengar ajaran salah itu. Sekarang poin C, bandingkan juga dengan Galatia 2:11-14. Lagi-lagi kalau saudara tetap ngotot bahwa peneguran harus di bawah 4 mata. Paulus itu menegur Petrus bukan hanya dengan keras, tetapi juga di depan semua orang. Mari kita lihat Galatia 2:14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Orang kalau tentang itu terang-terang ya. Jangan di belakangnya nyender-nyender, pakai surat kaleng, segala macam. Itu negor yang tidak alkitabiah. Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Paulus yakin Petrus salah. Maka dia terang-terangan menentang. Tidak peduli sama rasulnya. Tidak peduli sama Kristennya. Saya dulu nyerang acaranya Pak Tong. MYM kasih komentar di YouTube, Pak Budi ini tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Saya justru tahu dia yang tidak tahu. Lawan saya adalah orang yang mengajar tidak benar atau sesat. Kawan saya adalah orang yang ajar benar. Bukan karena sesama reform, oh itu kawan. Lah reform kalau menyalahgunakan uang galang dana, itu maling. Jangankan reform Kristen pun tidak. Ini sama Kristen sama Rasul. Tegur di depan semua orang. Keras lagi negornya. Mari kita lihat kasusnya bagaimana. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, ini Yahudi Kristen ya. Ia, Petrus, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Kristen juga, tapi non-Yahudi. Dia mau makan bersama. Tapi setelah mereka datang, Yahudi Kristen datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ini rasul pun bisa takut
takut yang tidak beres ini ya. Kalau takut dosa atau takut Tuhan itu benar. Tapi ini jelas takut yang munafik. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu ku lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, perhatikan ini, di hadapan mereka semua. Tidak empat mata. Karena tindakan Kefas yang salah itu dilihat oleh banyak orang. Semua harus diluruskan. Maka penegurannya dilakukan di hadapan mereka semua. Dan penegurannya begitu keras. Perhatikan. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sudah keras di depan semua orang. Jadi jangan salahkan orang menegur orang lain keras di depan semua orang. Bisa salah, tapi nggak harus salah. Semua tergantung kasusnya bagaimana. Kalau dosa itu dosa yang tersembunyi, tidak ada orang tahu kecuali saudara, ya tidak perlu diwar-warkan, ditegur di depan umum. Yang seperti itu mungkin di depan berduaan saja di bawah empat mata. Tapi kalau dosanya semua orang sudah tahu, tidak ada apa dosa ditegur di bawah empat mata. Sekarang saudara, kita lanjutkan dengan ayat 24 dan 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ada kata tersandung ini ya. Ini yang saya bahas pertama. Pertama ini kata tersandung. NASB stumbling atau tersandung. Dan NIV falling atau jatuh. Ini jelas bukan menunjuk pada jatuh ke dalam dosa. Karena Allah memang tidak menjaga orang Kristen supaya bisa hidup suci murni. Ya, ini perhatikan ya. Dia yang berkuasa untuk menjaga supaya kamu jangan kamu tersandung. Kalau tersandung jatuh ke dalam dosa, berarti Allah menjaga kita hidup suci murni, dan itu salah. Dia tidak pernah jaga kita seperti itu, karena kita bisa lihat dari ayat ini. 1 Yohanes 1:80. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dia tidak pernah janji menjaga kita tidak tersandung dalam arti tidak berbuat dosa belas. Tentu dia bisa kalau dia mau, tapi dia tidak mau melakukannya. Dan dia tidak pernah menjanjikannya. Dia baru melakukan hal itu kalau kita sudah ada di surga. Di situ kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Thomas Manton mengatakan bahwa tersandung ini menunjuk pada total apostasy. Kemurtadan total. Dari hal itulah Tuhan menjaga. Ya. Jadi ayat ini menjamin bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin murtad. Bandingkan dengan ayat di bawah ini. Poin ayat 8 ayat 31, maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu kalau tetap dalam firman. Kalau tidak tetap dalam firman, ya kamu bukan benar-benar murid. Jadi jelas menunjukkan bahwa kalau seseorang tidak tetap dalam firman, dia memang bukan murid. Murid KTP ini.
Lalu poin B 1 Yohanes 2, 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan, berasal dari antara kita berarti tadinya Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kristen KTP berarti. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, ini janjinya dia. Kalau sungguh-sungguh Kristennya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tidak mungkin murtad. Tetapi hal itu terjadi, mereka keluar itu, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang yang murtad tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh Kristen dan tidak pernah sungguh-sungguh Kristen. Sebaliknya ayat ini juga menjamin bahwa orang yang sungguh-sungguh termasuk pada kita atau orang Kristen yang sejati pasti akan tetap bersama-sama dengan kita, dalam arti tidak mungkin murtad. Mundur itu bisa, tidak ke gereja dan sebagainya, tapi hatinya tetap percaya Kristus. Kalau tadinya percaya Kristus lalu tidak percaya lagi, itu mustahil. Sekarang poin C, 2 Yohanes 9, ayat yang ketiga yang saya berikan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki Bapa maupun Anak. Orang-orang reform yang lalu menjadi liberal, orang-orang reform yang lalu menjadi anti-reform dan sebagainya, dan orang-orang Kristen yang sejati yang lalu murtad dengan cara apapun, menjadi saksi Yehova atau Mormon atau apapun, mereka itu tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Mereka melangkah keluar dari situ dan dikatakan mereka tidak memiliki Allah. Kalau mereka memiliki Bapa maupun Anak, mereka akan tinggal dalam ajaran itu. Kalau mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh, mereka pasti punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengarahkan mereka pada kebenaran. Jadi kalau ada orang Kristen yang murtad, saya tidak mau tahu dia dulunya itu pendeta atau rasul seperti Yudas. Pasti dia dari dulunya hanya orang Kristen KTP. Kalau ada orang yang menganggap bahwa Yudas 24 hanya menunjukkan bahwa Allah mampu menjaga, tapi tidak menjanjikan hal itu, maka kita bisa menunjukkan ayat-ayat lain yang jelas menjanjikan hal itu. Kita akan baca ayat-ayat ini. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh dan tergeletak tentu bukan dalam arti hurufiah. Ini jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tidak dibiarkan geletak terus lalu mati. Tuhan menopang tangannya, Tuhan akan bangkitkan dia. Yohanes 10, 27-30, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup kekal pada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia tidak menggunakan mereka mungkin atau kemungkinan besar. Dia mengatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau ayat ini bisa berarti orang Kristen sejati bisa murtad. Penafsirnya pasti sangat pintar mutar balikkan ayat. Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Perlu juga ditekankan bahwa ketidakmungkinan murtad itu bukanlah disebabkan karena kebaikan atau kesetiaan kita kepada Tuhan, tetapi karena pekerjaan dan kesetiaan Allah terhadap kita. Bukan kita memegang dia, tetapi dia memegang kita. Kalau didasarkan pada pegangan kita kepada dia, pegangan kita itu begitu lemah. Pasti lepas, saudara. Tapi didasarkan pada pegangan dia kepada kita, pegangan dia begitu kuat, tidak mungkin bisa lepas. Thomas Benton, ia sebelum ini telah berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Dan sekarang, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan jatuh atau tersandung dan seterusnya. Kita tidak jatuh karena Allah tidak melepaskan pegangannya. Kebutuhan dan kesukaran kita begitu besar sehingga tidak kurang dari kuasa ilahi yang bisa menopang kita. 1 Petrus 1 ayat 5, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu pada keselamatan. Kita tidak bisa berdiri sedikit pun lebih lama daripada Allah menegakkan kita. Kita adalah seperti tongkat dalam tangan manusia. Ambillah tangannya, dan tongkat itu jatuh ke tanah. Atau seperti bayi kecil dalam tangan pengasuhnya. Hosea 11 ayat 3. Jadi kita betul-betul tergantung dia kayak tongkat dipegang. Selama dipegang ya berdiri terus. Dilepaskan ya ambruk tongkatnya. Atau bayi kecil, ya bayi kecil dituntun ya bisa jalan. Lepaskan, ndelosor dia. Sekarang poin kedua. Tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat 24b. Pertama poin A, di hadapan kemuliaannya dalam NIV. Di hadapan kehadirannya yang mulia. Dan dalam NESB, dalam kehadiran kemuliaannya. Ini menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana dia datang dengan seluruh kemuliaannya. Kedatangan pertama itu datang dengan kehinaan. Keluarga miskin, lahir taruh di palungan dan sebagainya. Tapi tidak demikian dalam kedatangan kedua. Tidak lagi bayi miskin datang dengan kemahakuasaannya diiringi para tentara malaikat dengan segala kemuliaannya. Karena poin B, tak bernoda. Pertama dalam bahasa Yunani digunakan kata Yunani amomus, sama dengan kata yang digunakan dalam Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca ayatnya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini menggunakan kata Yunani yang sama atau kata dasarnya sama, amomus. Sekarang poin kedua, sekalipun dalam hidup di dunia ini kita tidak, sekalipun dalam hidup di dunia ini kita mengalami pengudusan, tapi kita tidak akan bisa mencapai keadaan tidak bernoda. Saya menolak total kebodohan ajaran perfeksionisme. John Wesley salah satu pengikutnya, yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada kemungkinan orang bisa hidup suci murni seperti Kristus. Ajaran itu tidak bisa lebih tolol dari itu. Kita bisa menjadi tidak bernoda pada kedatangan Kristus yang kedua, karena kita dicuci oleh darah Kristus. Bandingkan dengan ayat ini, Wahyu 7, 13, 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku padanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Lalu poin C, penuh kegembiraan. NIV dan NASB with great joy, dengan sukacita yang besar. Berbeda dengan orang yang tidak percaya yang akan ketakutan luar biasa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nanti ayatnya kita baca ya. Maka orang Kristen atau orang percaya akan penuh dengan sukacita. Mari kita baca ayatnya ya. Orang yang tidak percaya takutnya luar biasa ya. Wahyu 6, 16, 17. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Rasanya kematian diamburi gunung, diamburi batu-batu karang, itu kematian yang mengerikan. Tapi bagi mereka masih jauh lebih baik daripada mereka hidup dan melihat, mengalami murka dari anak domba itu. Yesus itu kasih pada kedatangan pertama dan sebagainya. Tapi pada kedatangan kedua, terhadap orang-orang yang tidak percaya atau reprobate, tidak ada kasih. Yang ada adalah murka yang luar biasa mengerikan. Lalu Wahyu 9 ayat 3-6. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking ini bisa salah lagi ya. Kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, perhatikan ini ya, orang-orang akan mencari maut, kepingin mati, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Ini sesuai dengan kata-kata Abraham pada orang kaya dalam neraka. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ingat ya, orang kaya masuk neraka bukan karena waktu di bumi enak, lalu dibalik dalam alam setelah kematian, dia menderita. Dan Lazarus, karena dia menderita dalam hidupnya, maka dalam hidup yang akan datang dia masuk surga. Bukan itu. Orang kaya masuk neraka karena dia tidak percaya. Lazarus masuk surga karena dia percaya. Abraham juga termasuk enak dalam hidupnya, tapi dia masuk surga dalam cerita itu. Karena poin ketiga, Yudas menutup suratnya dengan suatu pujian kepada Allah. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. King James menerjemahkan, bagi satu-satunya Allah yang bijaksana juru selamat kita. Kemuliaan dan keagungan, pemerintahan dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Ini berbeda karena diambil dari manuskrip yang berbeda. King James seringkali seperti itu karena pada saat dia diterjemahkan, manuskrip-manuskrip yang lebih kuno itu belum ditemukan. Sekarang poin B, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, NIV dan NASB, through Jesus Christ our Lord, melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Allah bisa menjadi juru selamat kita memang melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, menderita dan mati di salib untuk dosa-dosa kita. Bangkit dari antara orang mati sebagai bukti beresnya dosa-dosa kita dan hidup selama-lamanya. S. Maxwell Coder berkata demikian, ini untuk menekankan untuk terakhir kalinya kebenaran besar yang disangkal oleh kemurtatan. Fakta bahwa Allah adalah juru selamat hanya untuk mereka yang datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali oleh anak atau melalui anak. Mereka yang berpikir bahwa mereka percaya pada Allah adalah sama dengan diselamatkan secara kekal tanpa hubungan dengan salib Kristus, tidak bisa meletakkan surat Yudas tanpa peringatan terakhir bahwa firman Allah menentang pandangan mereka. Ya, banyak orang cuma percaya Tuhan, percaya Allah, gak ada Yesusnya, gak ada penebusannya. Itu bukan iman. Saya lanjutkan, yang warna merah, Allah adalah juru selamat hanya melalui Kristus. Berjuta-juta orang menyatakan kepercayaan pada satu Allah. Saya kira bukan berjuta-juta, bermiliar-miliar ya. Percaya pada satu Allah, mempersembahkan suatu bentuk ibadah tanpa bisa menyatakan dia sebagai juru selamat karena mereka menyangkal anaknya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 1 Timotius ayat 5. Hanya Allah Yudas, Allah kekristenan yang Injili, boleh secara benar menyebut Allah juru selamat kita. Karena hanya mereka yang menerima kebenaran dari Yudas 25, Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, mengakui bahwa keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Yesus satu-satunya jalan. Kita bacakan ayat-ayat ini, orang-orang liberal dan orang-orang yang pluralis jelas sekali memperkosa ayat-ayat ini kalau mereka tidak percaya bahwa ayat-ayat ini menyatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Mari kita baca ayat ini. 1 Timotius ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantaranya Esa. Tidak ada pengantara lain. Bukan Maria, bukan Santa Santo, bukan pastor, bukan siapapun. Hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, seharusnya semua hafal ayat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan itu mutlak dalam ayat ini ya. Kata-kata yang terakhir, ini sudah mengatakan akulah jalan. Tapi kata-kata terakhir yang perlu tekankan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Kalau saya baca konteksnya, dia adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, kalau saudara belum percaya kepada Kristus, saya tidak peduli saudara pergi ke gereja, bahkan kalau saudara pergi ke gereja saya tidak peduli kalau saudara sudah dibaptis, sudah melayani. Saya bahkan tidak peduli kalau saudara sudah sekolah teologi, sudah pendeta. Kalau saudara tidak percaya Kristus dan tidak punya Kristus sebagai juru selamat dan penebus, pengganti saudara memikul hukuman yang seharusnya untuk saudara, saudara akan masuk neraka. Cepatlah percaya sebelum terlambat. Yang sudah percaya bersyukurlah karena iman itu anugerah. Keselamatan itu anugerah dan kasih karunia. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman-Mu dan sekaligus menyelesaikan seluruh pembahasan surat Yudas. Kami sudah melihat bahwa Engkau menugaskan kami untuk memberitakan Injil. Dan terlalu sedikit orang yang memberitakan Injil. Terlalu sedikit orang yang percaya bahkan di dalam gereja. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh segala macam angin pengajaran, segala macam kesesatan. Tolong kami untuk bertekun dalam penginjilan. Dan menginjili seadanya orang yang bisa kami jangkau. Dengan metode yang disesuaikan dengan sikon atau orangnya. Kami juga sudah melihat bahwa di satu sisi Engkau menjamin keselamatan kami tidak bisa hilang. Tapi di sisi lain kami harus berjuang juga untuk menjaga keselamatan kami. Sesuai dengan ajaran Reform yang percaya kedaulatan Allah, percaya keselamatan tidak bisa hilang, tapi pada saat yang sama tidak membuang tanggung jawab. Dan pada bagian terakhir kami juga sudah melihat bahwa orang boleh beragama, boleh menyebut Tuhan ataupun Allah, boleh dibaptis, boleh menjadi hamba Tuhan. Kalau mereka tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka akan pergi ke neraka selama-lamanya. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen KTP semua. Sadarkan mereka. Pertobatkan mereka. Jangan sekadar bawa mereka pada gereja atau pada baptisan atau pada pendeta. Tapi tolong Tuhan bawa mereka kepada Kristus. Sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.